Baiklah, perkenalkan nama saya Wisnu Bayu Sakti dengan NIM belakang 066. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan proposal saya dengan judul Pengembangan Sistem Deteksi Penyakit Tanaman Cabai Menggunakan Efisienet Berbasis Web untuk Mendukung pertanian cerdas. Nah, saya akan memulai dengan bab 1. Nah, tanaman cabai merupakan komoditas hortikultural yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Namun, produktivitas tanaman cabai sering terganggu oleh serangga penyakit seperti antraknosa, busuk phytophthora, dan bercak dan daun cercospora yang jika tidak ditangani dengan cepat bisa menurunkan hasil panen hingga 50-80%. Selama ini deteksi penyakit tanaman cabai masih dilakukan secara konvensional, yaitu melalui pengamatan visual petani atau konsultasi dengan petugas penyuluh lapangan. Nah, cara ini kurang efisien karena membutuhkan waktu, tenaga ahli, dan biaya, sementara tidak semua petani memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali jenis penyakit secara akurat. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning dan pengolahan citra digital, membuka peluang untuk mengotomasi proses deteksi ini. Salah satu arsitektur convolutional neural network yang unggul dari sisi efisiensi dan akurasi adalah EfficientNet yang diperkenalkan oleh Tan dan Lee pada tahun 2019 dengan teknik compounding scaling. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan dua sumber data, yaitu dataset public plant village dan dataset daun lokal yang saya kumpulkan langsung dari lahan pertanian cabai di Bali, agar model yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hasil dari model ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web sehingga mudah diakses oleh petani maupun petugas pertanian tanpa perlu instalasi khusus. Nah, untuk rumusan masalahnya ini, berdasarkan latar belakang tersebut, ada 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, ada bagaimana membangun model deep learning berbasis EfficientNet yang mampu mendeteksi dan menghasilkan penyakit tanaman cabai dari citra daun dengan akurasi yang tinggi. Kedua, bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi dataset plant village dan dataset daun lokal terhadap performa model deteksi penyakit tanaman cabai. Ketiga, bagaimana perbandingan performa model EfficientNet dengan arsitektur CNN, yaitu MobileNet v3, dan juga klasifikasi penyakit tanaman cabai berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan terakhir, bagaimana mengimplementasikan model terbaik ke dalam sistem berbasis web yang dapat digunakan oleh pengguna akhir secara mudah dan intuitif. Nah, selain ada rumusan masalah tadi, saya juga ada tujuan penelitian, yaitu pertama, membangun model deteksi penyakit tanaman cabai berbasis deep learning menggunakan arsitektur efisien dan memanfaatkan dataset plant village dan dataset daun lokal. Dua, menganalisis pengaruh kombinasi dan augmentasi data terhadap performa model deteksi penyakit tanaman cabai. Nah, membandingkan performa arsitektur EfficientNet dan MobileNet v3 dalam klasifikasi penyakit tanaman cabai berdasarkan metrik evaluasi, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan keempat, mengimplementasikan model terbaik ke dalam sistem deteksi penyakit tanaman cabai berbasis web yang dapat digunakan secara praktis oleh petani. Nah, selain tadi tujuan penelitian, ada juga batasan masalah berupa objek deteksi dibatasi pada daun cabai tanaman cabai, yaitu Capsicum Annual L dengan jenis penyakit yang mencakup daun sehat, healthy,
nosa atau bakteri spot, busuk Phytophthora blight, dan bercak daun atau leaf spot. Kedua, dataset yang digunakan ada dataset Plant Village yang tersedia secara publik dan dataset daun cabai lokal yang dikumpulkan di wilayah Bali. Habis itu ketiga, arsitektur deep learning yang dievaluasi terbatas pada EfficientNet sebagai mode utama dan MobileNet V3 sebagai pembanding. Habis itu ada 4, implementasi sistem berbasis web menggunakan framework Python untuk back-end dan HTML, CSS, JavaScript untuk front-end. Habis itu pengujian dilakukan secara in vitro menggunakan dataset yang tersedia dan tidak mencakup pengujian lapangan secara luas. Habis itu terakhir ada penelitian ini tidak membahas penanganan atau rekomendasi pengobatan penyakit tanaman secara medis atau agronomi secara mendalam. Nah, dari batasan masalah tersebut ada juga batasan penelitian. Yang pertama ada batas manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini mencakup memberikan kontribusi ilmiah pada bidang pengolahan citra digital dan deep learning, khususnya dalam penerapan pada domain pertanian cerdas atau smart agriculture. Kedua ada menambah referensi empiris mengenai perbandingan performa arsitektur efisiennya dan MobileNet V3 pada dataset pertanian lokal Indonesia. Ketiga, menghasilkan temuan tentang efektivitas penggunaan transfer learning pada dataset citra dan daun tanaman cabai dalam kondisi lapangan nyata. Ada juga manfaat praktis berupa menyediakan alat bantu deteksi dini penyakit tanaman cabai yang mudah diakses oleh petani melalui perangkat yang terhubung internet, membantu petugas penyeluruh pertanian dalam memberikan rekomendasi penanganan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan hasil deteksi otomatis, mendukung program pertanian, dan terakhir mendukung program pertanian cerdas smart farming yang digalakkan pertanian daerah maupun pusat dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Nah, ada juga tinjauan pustaka dari laporan ini. Nah, pada tinjauan empiris saya merujuk pada 3 penelitian utama. Mahonti dan kawan-kawan pada tahun 2016 menerapkan CNN dengan transfer learning untuk deteksi penyakit tanaman dan memperoleh akurasi klasifikasi yang tinggi. Tan dan Lee pada tahun 2019 memperkenalkan efisiennya dengan teknik compounding scaling yang mencapai top 1 accuracy yaitu 84,4% pada benchmark ImageNet untuk varian B7, meskipun varian ini memiliki jumlah parameter yang besar sehingga kurang cocok untuk perangkat mobile. Sementara itu, ada juga Howard dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengembangkan MobileNet V3 yang dirancang ringan untuk perangkat mobile dengan kecepatan inferensi yang cepat meskipun akurasi sedikit lebih rendah dibandingkan EfficientNet yaitu 75,2%. Nah, selain itu ada juga secara teori secara teori CNN atau Convolutional Neural Network adalah arsitektur deep learning yang dirancang untuk memproses data citra melalui lapisan konvolusi polling dan fully connected. EfficientNet adalah pengembangan dari CNN yang menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi jaringan secara simultan
pendekatan melalui compound scaling, sehingga menghasilkan model yang efisien namun tetap akurat. Dalam penelitian ini saya akan mengevaluasi EfficientNet B3 atau B4 sebagai keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi. Sebagai pembanding, saya menggunakan MobileNet V3 arsitektur CNN ringan yang menggabungkan device sparable convolution, squeeze and extraction block, dan fungsi akurasi Hardwish sehingga cocok untuk perangkat dan sumber daya terbatas. Nah, untuk dataset saya menggunakan dua sumber yang tadi saya sudah sebutkan, dari Public Plant Village yang berisi dari 54.000 citra daun tanaman, dan dataset daun lokal yang saya kumpulkan sendiri dari lahan pertanian cabai di Bali agar model lebih mengenali kondisi lapangan nyata. Sistem hasil penelitian akan diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web di mana pengguna dapat mengunggah citra daun melalui browser dan menerima hasil prediksi secara real time. Evaluasi performa model menggunakan 4 metrik, yaitu accuracy, precision, recall, dan F1 score yang dihitung dari confusion matrix. Recall dan F1 score menjadi metrik yang sangat penting di sini karena kesalahan tidak mendeteksi penyakit atau false negatif memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan false positif. Selain itu ada juga metodologi penelitian. Nah, saya akan menjelaskan metode penelitian ini. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Program Studi Informatika Universitas Udayana, sementara pengumpulan dataset lokal dilakukan langsung di lahan pertanian cabai di Bali. Penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Data yang digunakan berasal dari dua sumber, dataset Plant Village yang diunduh dari repository publik di Kaggle, khususnya subset Paper Bell Bacteria Spot dan Paper Bell Healthy, serta data daun lokal yang dikumpul melalui observasi lapang dan divalidasi bersama penyuluh pertanian atau ahli patologi tanaman. Target dataset awal adalah minimal 4.000 citra yang terbagi dalam 4 kelas dengan pembagian 70% data latih, 15% data validasi, dan 15% data uji. Nah, pada desain sistem, data terlebih dahulu melalui proses pemrosesan, yaitu realize citra ke ukuran 224 x 224 pixel, normalisasi pixel, augmentasi dataset, rotasi, flip, dan penyesuaian brightness, serta penyeimbangan kelas apabila diperlukan. Untuk arsitektur model, saya akan menerapkan transfer learning pada EfficientNet B3 dengan menambahkan global average, polling dropout, dan dense layer yang dilatih dalam dua fase, yaitu feature extraction dan fine tuning. Sebagai pembanding, konfigurasi serupa diterapkan pada MobileNet V3 Large. Konfigurasi pelatihan menggunakan optimizer Adam, loss function, categorical cross entropy, batch size 32, dan maksimal 50 epoch dengan early stopping. Setelah model terbaik diperoleh, sistem akan diimplementasikan sebagai aplikasi web dengan arsitektur client-server. Backend dibangun menggunakan Flash dan Fast API yang menyediakan REST API untuk menerima unggahan citra dan mengembalikan hasil prediksi beserta confidence score. Sementara front-end dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript.
Untuk evaluasi sistem dilakukan secara kuantitatif menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score serta secara kualitatif menggunakan visualisasi GuardCam untuk melihat area fokus model pada citra daun. Saya juga akan menganalisis trade-off antara akurasi dan waktu inferensi. Terdapat 5 skenario pengujian yang akan dilakukan, yaitu model baseline tanpa transfer learning dengan feature extraction, fine tuning, pengujian dengan data gabungan, dan pengujian cross dataset untuk melihat kemampuan generasi model. Dari sisi alat dan teknologi, penelitian ini menggunakan Python 3,9 ke atas framework TensorFlow atau Keras atau PyTorch, library pendukung seperti NumPy, Pandas, dan OpenCV, framework web Flash atau Fast API, platform pelatih Google Colab Pro atau GPU Workstation, serta Git dan GitHub untuk version control. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian ini dirancang berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari studi literatur dan persiapan, dilanjutkan dengan pengumpulan dataset lokal, pemrosesan data, perancangan dan implementasi model, dan pelatihan dan fine tuning, evaluasi dan analisis perbandingan implementasi sistem berbasis web, hingga penulisan laporan dan revisi. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya mengenai pengembangan sistem deteksi penyakit tanaman cabai menggunakan EfficientNet berbasis web untuk mendukung pertanian cerdas. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi dunia pertanian, khususnya dalam mendukung deteksi dini penyakit tanaman cabai secara mandiri dan akurat. Saya membuka diri untuk masuk dan saran demi penyempurnaan proposal ini. Sekian, terima kasih.